Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang sudah hadir di sebelah saya adalah Uci Sucita. Uci, terima kasih hadir lagi di Menembus Mata Batin. Sama-sama, terima Gimana kasih. kabarnya waktu itu balik dari sini? Baik-baik aja kan ya? Baik-baik aja, alhamdulillah sampai sekarang baik-baik aja. Alhamdulillah, oke. Kamu punya pengalaman mistis lain nggak yang mau diceritakan ke kami? Pengalaman mistis ada sih baru-baru ini. Gimana ceritanya? Jadi aku diundang suatu acara, acara kita bisa berkomunikasi langsung dengan makhluk gaib. Awalnya aku nggak percaya, tapi penasaran ya, aku akhirnya ikut. Ada 3 segmen. Satu aku nggak mau karena kayak berasa belum siap. Yang kedua udah dicoba mau berkomunikasi ternyata nolak si makhluk gaibnya sama aku. Dan yang ketiga katanya sosok kuntilanak adik kakak. Kamu bisa melihat atau ngerasain itu? Pertamanya aku nggak melihat dan nggak merasakan, tapi kata yang pembawa acaranya dia bilang dia suka sama saya, ngelihat kalung saya dia mau, katanya gitu. Terus kalung saya nggak ada apa-apanya gitu. Kamu komunikasi nggak dengan kuntilanaknya? Akhirnya aku mau coba dong karena dia tertarik kan sama aku. Akhirnya aku mencoba. Itu pertama kalinya aku berkomunikasi langsung dengan makhluk gaib. Aku mencoba begini, dibantu dengan pembawa acara, dengan konsentrasi gitu ya. Dengan keterbatasan aku, akhirnya aku kayak melihat ada di depan aku. Sosoknya seperti apa, Uci? Jadi dia rambutnya tuh panjang, gimbal panjang gitu. Terus dia pakai baju warna putih, ya, tapi kucel gitu. Dan kusam pas udah gitu? kusam gitu, pas masuk, aku ngerasa kayak badan aku lemes banget. Lemes kayak nggak berdaya. Aku tuh pengen ngomong gitu, pengen ngasih tahu ini aku ada, tapi susah. Hingga akhirnya aku ngerasain perasaan aku kecewa sekecewa-kecewanya dan kayak sedih banget. Aku langsung, apa yang dirasain kan, ditanyakan, aku bilang aku nggak kuat gitu. Aku mau bilang aku nggak kuat karena aku ngerasain kayak kok aku drop banget, aku kecewa, sedih, dan akhirnya dikeluarin sampai aku lemes banget. Ternyata setelah berkomunikasi langsung dengan pembawa acara kan udah jago ya gitu. Ternyata memang dia matinya itu seorang nggak baik lah ya. Itu yang dia mati dibunuh di tempat hiburan. Adik kakak itu. Jadi kamu bisa ngerasain ya, apa yang dia rasain? Oh ternyata sakit banget oh my gitu. Goodness. Oke, baik. Mudah-mudahan kamu baik-baik aja malam hari ini. Amin. Gak merasakan hal seperti itu lagi. Nggak mau. Ya, gak mau ya. Nggak mau, jangan Kita sampai. akan ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini adalah seorang perempuan yang menggunakan penglaris hingga memakan tumbal. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Tika. Silakan, Ci. Selamat malam, Mbak Tika. Selamat malam. Apa yang mau Mbak Tika ceritakan pada kami malam ini? Saya itu pedagang soto. Awalnya saya sepi sekali. Saya diberitahukan oleh teman saya pergi ke dukun daerah Cirebon. Saya ke sana nekat. Saya pikir nggak ada korban. Saya bicara dengan dukun itu, ternyata dukun itu memberitahukan harus ada tumbal. Saya diberi alu untuk meracik bumbu soto saya. Saya pikir nggak apa-apa lah, tumbalnya kan orang lain, bukan saya atau keluarga saya, nggak masalah dong. Nah, pas pembeli yang ke 1000, itulah tumbal saya. Saya nggak tahu yang tumbal itu siapa. Yang jelas tumbal itu akan datang
dia akan laris terus dagangan saya karena tumbal itu sudah termakan. Tumbalnya sampai meninggal. Pasti. Saya nggak peduli hal itu. Tahu nggak siapa yang dijadikan tumbal? Saya nggak tahu. Yang saya tahu pembeli yang ke 1.000. Sudah ada. Pasti. Masalahnya dagangan saya laris. Dan sekarang udah lebih dari 1.000. Iya. Oke, baik. Malam hari ini apa tujuannya datang ke Menembus Mata Batin? Saya sebenarnya menyesal atas perbuatan saya. Bagaimana caranya saya untuk melepaskan Alu yang meracik bumbu itu supaya saya tidak mengulang lagi. Masih dipakai tapi Alu? Saya masih dipakai, tapi soalnya kalau nggak dipakai Pak, dia akan menumbuk sendiri. Seakan-akan saya itu harus menumbuk itu alunya. Baik, mudah-mudahan Mbak Tika mendapatkan solusi dari permasalahan yang lagi dihadapi ya. Kami akan ajak Mbak Tika untuk ketemu langsung dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Tika, terlahir tanggal 16 Agustus 1976. Sosok yang santun dan memiliki perasaan yang peka. Dia seringkali melakukan kesalahan karena selalu mengikuti perasaannya. Saya melihat ada satu benda berkekuatan magis di tangannya. Dia tidak bisa mengontrolnya, dan bahkan sosok tinggi besar yang ada di benda itu akan membunuhnya. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silahkan duduk. Terima kasih. Halo. Halo Pak Roy. Saya berhadapan dengan Mbak Tika. Iya, Tanggal 16 bulan 8 1976. betul. Tika adalah seorang pedagang soto, Iya. pernah menggunakan penglaris dan Betul. diberikan oleh sang dukun sebuah alu. Iya. Dan setiap pelanggan ke 1.000 itu Iya. akan menjadi tumbal. Benar. Sudah ada tumbal, tapi Sudah. saat ini ingin terlepas dari ikatan dengan alu ini supaya bisa berdagang dengan normal begitu ya. Benar. Oke. Bentuknya seperti lumbung. Betul, betul. Lumbung padi. Seperti Iya, itu. benar. Gitu ya. Oh. Oke. Lalu sekarang ketakutan mau ngelepas itu semua. Gitu ya? Maksudnya? Iya, benar. Karena pasti akan minta tumbal lagi di 1.000 yang berikutnya gitu ya. Iya. Yang ini yang periode kedua, kan periode pertama Iya. sudah meninggal 1.000. Ya kan? Dalam periode 1.000 pertama sudah meninggal 1 orang. Iya. Nah, sekarang udah berapa banyak lagi nih untuk periode kedua? Saya kagak tahu juga ya Pak. Yang saya tahu dagangan saya laris dan saya bisa mendapatkan kekayaan. Tapi memang ada yang meninggal. Iya. Tahu, Mbak Itu Tika? sudah tahu. Kalau dagangan saya ramai terus pasti itulah yang sudah ada yang meninggal. Gitu. Iya. Pernah cari kabar nggak siapa yang meninggal? Tidak peduli. Oke. Maaf Bu, saya mau tanya. Kan Iya. awalnya Ibu melakukan hal itu. Ya. Nggak ada perasaan takut dosa kah atau Awalnya Tega. ya tidak pernah tidak merasakan takut dosa. Saya pikir saya harus mendapatkan lebih daripada hidup saya susah. terus tumbalnya juga kan bukan keluarga keturunan sendiri ya, tapi orang lain ya. orang lain. Terus Makanya saya kenapa nggak Ibu peduli. sekarang mau tobat berhenti? Iya, saya ingin ke jalan yang lurus ya. Saya pikir kalau begini terus saya nanti sewaktu-waktu mati saya nggak bisa bertobat. Pernah ada nggak sosok hantu atau dalam mimpi begitu? Oh iya yang iya datang? benar. Ada.
tinggi besar. Kalau saya tidak menumbuk alu itu, dia bergerak sendiri saat dia menampakkan wajahnya. Tinggi besar. Itu apa? Ada Roy? Itu yang giginya tinggi nggak? besar. Iya, Ada giginya juga. iya, Iya, semacam genderuwo ya. iya. Saya sampai takut itu. Oh, oke. Saya lihat nih ini sejenis genderuwo. Dan mau nggak mau, ya kamu harus jalanin Mbak Tika. Ini sudah perjanjian gaib yang mesti Mbak Tika pertanggungjawabkan sebenarnya. Sebagai seorang pedagang, punya penglaris, kemudian ada tumbal. Setelah pembelinya 1.000, harus dapat 1 tumbal. Menurut saya, bukan nggak make sense. Sangat-sangat make sense sekali. Sangat udah sering denger gini di orang-orang dagangan nasi apa. Macam-macam ya. Dia udah ada kok kayak gitu. Nah sekarang tinggal ngebersihinnya doang. Apakah si Mbak Tika membawa lumbungnya? Bawa, saya bawa. Saya pengen lihat ya. Oh ya, boleh. Baik. Gila ya. Kayaknya setiap partisipan yang datang menggunakan penglaris pasti selalu ada tumbal ya, Roy? Iya dong pasti. Kau nggak pernah ditawarin pakai penglaris? Cita. Enggak ya? Nggak pernah. Pernah sih, tapi Itu apa tantangannya. Enggak lah ya, kayaknya enggak gitu-gitu. Tapi aku nggak berani. Nggak berani. Oke. Oh, udah cantik juga ya, ngapain? Boleh dibuka nggak? Silakan. Oh ya, boleh. Ini biasa digunakan untuk apa sih, Mbak Tika? Untuk meracik. Oh, meracik bumbu ya? Iya. Oh, Jadi kalau yang porsinya kecil tuh mungkin pakai kayak ulekan gitu. cobek gitu. Cobek gitu. Kalau yang banyak porsi besar pakai Lumbung ini. alu, Alu, oh, masukin oke. semuanya. Emang bumbu-bumbunya apa aja bisa sampai dimasukin ke alu? Bumbunya rahasia. Oh, Oh, Tidak boleh orang tahu. tapi kan kalau untuk alu, berarti bumbunya ini sekaligus masukin banyak dong untuk berhari-hari dan minggu. Betul. Kalau untuk cuma sekali pakai, Enggak. alunya nggak mungkin. Dia sekali make, itu cepat laku, udah selesai. Sehari itu bumbu sotonya. Nggak pernah nggak habis, pasti habis. sekali numbuk untuk sehari. Iya, Saya to the point nih. Tuh alu saya buang boleh nggak? boleh. Kalau misalnya Bapak ini daripada dia mengganggu saya, Yakin? Iya, saya yakin sekali. Dagangannya konon versinya Mbak Tika. Aduh pasti diambil jadi ini ya. Aduh gimana ya? Jadi sepi. Aduh bagus sepi ya. Ini saya kan tanya saya dulu ya. Oke. Takutnya kan kamu ragu. Udah saya ambil, saya buang ke laut. Ya, Aduh gimana ya kok sepi ya? Apa gagal alu tadi hilang gitu? Saya nggak mau itu. iya, baik. Nggak mau Nggak banget. masalah sih bagi saya. Benar. Iya. Oke. Terus sebelum itu saya pengen tahu cara membumbung. Menumbuknya. Mbak Tika, sebelum menumbuk semua bumbu-bumbunya menggunakan alu ini ada ritual khusus nggak? Tidak sih, hanya ini kalau pakai alu ini bumbunya rasanya lebih sedap daripada Oke. ini. Waktu mendapatkan ini di itu ada ritual nggak atau apa yang dilakuin gitu sebelum Iya. dapat ini? Iya, Apa? puasa. Puasa. Terus terang saya lihat makhluk ini berasal dari alu tersebut. Iya. Karena dia worship, memuja benda ini. Kemudian ini juga dari jenisnya juga udah lama benda ini. Lalu dia membumbung itu alu. Menumbuk ini. Oh iya, menumbuk alu. Iya. Saya yakin pasti akan terus banyak korban lagi. Korban. Itu pasti, Pak. Tunggu sebentar. Saya ngelihat di diri Mbak Tika ada seorang anak perempuan. Saya tidak tahu ya anak kamu dan siapa, guys. I don't know. Tapi di dalam kepala saya, apakah ada anak perempuan ya? Iya. Itu anak kamu ya? Iya, benar. Kamu tahu nggak? Dia dalam bahaya loh. Saya nggak tahu sama sekali. Yang aku tahu Dia namanya korbannya siapa?
Namanya Usia? usia 14 tahun. Di dalam penglihatan batin Roy, saya melihat di sekelilingnya, saya melihat dan kok si ini kakinya apa ya, borgol ya, terikat. Iya, pandangannya beda sih. Ini dalam bahaya. Wah, berarti ini benar-benar harus dihilangin nih Mbak Tika, karena akan kena ke anak korban selanjutnya. Saya minta tolong aja Pak Roy, gimana Dan caranya? kalau ini terus dilanjutkan, saya ngelihat anak perempuan kamu namanya dia akan meninggal dunia secara tragis. Tadi Mbak Tika bilang pandangannya beda tuh maksudnya gimana ya? Kayak seperti blank. Suka ngeblank gitu? Iya. Gini, kalau hantu, jin dan segala macam tidak akan pakai pisau langsung jerep. Mereka kan merasuk ke dalam jaringan otak kita Iya. dan mempengaruhi gitu. Nah, anak kebetulan saya ngelihat kamu kan tidak cerita tentang anak kamu Iya. kan, sama sekali nggak ada. Nah, di dalam vision saya melihat ini akan dijadikan makanan segar buat dia. Untung kita ketemu ya hari ini. Iya. Saya minta tolong Pak supaya gimana caranya Ini dia harus tidak mengganggu disita. keluarga aku lagi. Tapi dengar dalam vision saya satu lagi kuping, selain Alu ada satu lagi nih temennya, Iya. tapi lupa dibawa ya. Ada benda lain? Ada sih, tapi saya lupa dibawa. Hanya Alu yang mengganggu saya setiap kali dia suka numbuk sendiri seakan-akan minta ditumbuk. Satu lagi apa? Kayak jimat. Jimatnya berbentuk apa? Berbentuk kayak bacaan Jawa gitu. Tapi berbungkus hitam. Tulisan. Ditaruhnya di? Di tempat duit. Iya. Itu yang repot nih. Gini, kita harus membuang Alu ini malam, tapi besok tapi harus bersamaan dengan si temennya. Ada Tulisan satu itu. temenan lagi, pokoknya Oh, iya. jimat itu gitu. Iya. Saya nggak bawa. Sayang ya. Saya pikir hanya Alu aja yang paling penting. Masalahnya itu Alu bisa numbuk sendiri, Pak. Ternyata ada Saya sampai kaitannya ya, Ro. ketakutan. Iya, dan saya melihat dalam mata batin saya, anaknya kamu perempuan, kakinya terikat gara-gara perjanjian dengan mamanya melakukan perjanjian gaib, which is Tika dengan genderuwo ini. Kayak jaminan. Ya, the last one. Pokoknya kalau kamu nggak dapat korban lagi, anak kamu saya akan bunuh. Itu maksudnya yang aku tangkap dari makhluk halus ini. Serem sih, jujur saya bentuknya ini mungkin kalau genderuwo biasa ya biasa berbulu gitu ya. Tapi ini bertaring dan selalu datang dalam lewat ke anak kamu Tika. Ada jendela kamar kan? Ada. Kamu tahu nggak kenapa itu saya tanyain dan saya ngelihat jendela. Tidak tahu. Dia datang pelan-pelan setiap jam 1 malam. Seharusnya saya harus bagaimana ya Pak Roy? Kita udah bener, kamu udah bawa Alu itu. Alu itu kita akan, saya ngerasa ini susah banget untuk dibakar. Nggak. It's susah really pasti. impossible to burn this kind of Iya. tapi masalahnya nih ada PR buat Mbak Tika. Iya, Jagain anak kamu namanya iya. di kamarnya selalu datang jam 1, kemudian dia berputar-putar gitu jam 1 malam. Iya, baik. Bagaimana cara untuk menjaganya ya Pak Kamu Roy? ajakin ngomong terus, ajakin ngomong ke anak perempuan kamu, Oh iya, karena dia adalah jaminan terakhir. baik. Terus sekarang saya mau banget mau numbuk deh. Baik. Tapi sayanya, wait a minute, saya pengen ngundang si genderuwo itu datang situ. Bentar. Ada Bisa bunga. diundang. Bisa diundang. Ada bunga-bungaan gak? Bunga. Dan garam dan banyak macam madu dan segala macam.
bunga, garam, madu, air. Iya. Oke. Kamu sedih ya kalau Iya, saya sedih karena anak saya menjadi anaknya. tumbal. Bu, emangnya Ibu nggak tahu ya? Saya Perjanjian di tidak awalnya tahu. bahwa nanti anak Ibu jadi Tidak, menantu. tidak sama sekali. Dukunnya itu tidak memberitahukan hal itu. lagi baru udah meninggal ya dukunnya? Iya, dukunnya sudah meninggal. Kamu sedih ya kalau Iya, saya sedih karena anak saya menjadi anaknya. tumbal. Bu, emangnya Ibu nggak tahu ya? Saya Perjanjian di tidak awalnya tahu. bahwa nanti anak Ibu jadi Tidak, menantu. tidak sama sekali. Dukunnya itu tidak memberitahukan hal itu. lagi baru udah meninggal ya dukunnya? Iya, dukunnya sudah meninggal. Saya tadi Saya ingin bisa mengembalikan alu ini. Tapi ternyata dukunnya sudah meninggal. Saya taruh ini, dia setannya ini minta saya diambil. Kalau enggak, salah satu keluarganya akan dibunuh. Itu kalau misalnya jimatnya tetap disimpan, tulisan Jawa yang ada di tempat duit itu masih tetap ada resikonya buat Pasti, Bu Tika? pasti. Kita ngerjain kan nggak setengah-setengah. Kita bener-bener ngerjainnya tuh bener-bener teliti dan paten Ya gitu. kalau dia nggak bawa gimana ya, Ron? Nanti buang aja malam berikutnya. Dibuang aja ya. Buang aja. Dibuang aja ya. Nggak usah dibakar-bakar. Dibuang ke laut aja ya. Ya, buang ke laut atau buang di kuburan. Oh, iya. Dikubur. Ya, itu dikubur. juga nggak apa-apa. Asal jangan dibakar. Baik. Saya lihat ya Bu ya. Ya, Dan silakan ini pun silakan. susah banget untuk dibakar. It's very hard to burn. No, cannot. Gak bisa, nggak mungkin ini dibakar. Ini ada yang ngisi. Kita nggak pernah tahu ya, ternyata benda yang biasa buat numbuk ternyata dihantui oleh makhluk genderuwo. Aku ingin berinteraksi dengan makhluk itu ya. Baik, Pak. Dia suka minta untuk dipakai, maksudnya digerak Iya, sendiri. dia gitu. bergerak sendiri Untuk dan dia ditumbuk menumbuk gitu. sendiri. Ibu pernah ngelihat nggak makhluknya seperti ini? Iya, Lewat apa? Langsung atau lewat mimpi? langsung dia. Yang ibu bilang itu, yang Iya. kalau nggak Dia numbuk, menumbuk, dia datang. dia datang. Di sampingnya itu, dia menumbuk sendiri. Dan dia ada di situ. Oke. Memang makhluk ini berarti yang numbuk ya, Roy? Iya dong. Tinggi, besar, hitam, dan berbulu. Hal yang standar sekali. Itu adalah genderuwo. Saya minta tolong, Roy. Gimana caranya supaya anak saya nggak jadi tumbal? Hanya itu. Kita pelan-pelan coba untuk menetralisir satu persatu ya. Baik. Kita mulai Ya. dari mana, Roy? Iya, saya anggap dulu. Dan ini semua ini masukin di lumbung, di alu. Semuanya. Biarkan si Mbak Tikanya menumbuk. Kalau makhluk halus itu datang, kita ajak komunikasi semuanya. Ini Tapi itu lumbung, sering ini dipakai, alu, ya. kenapa Iya. nggak warna hitam ya? Iya, dari dukunnya seperti ini. Saya kalau ngeliat biasa kalau udah sering dipakai bolongannya bukannya hitam ya, kayaknya susah dibersihin gitu. Iya, makanya dia agak hitam. Silakan. Ini semuanya ada garam. Ada yang bunyi-bunyi lagi. Ada suara-suara. Ada suara aneh ya. Kamu panggil deh makhluk halus itu datang, Mbak Tika. Kok ada yang kayak geram gitu ya? Iya. Udahkah? Tidak. Kok suara apa itu? Sudah. Mas Bayu. Udah. Sudah. Kok Butika jadi berubah jadi aneh sekarang? Jangan ganggu budakku.
Jangan ganggu budakku. Kamu dari mana dan siapa namanya? Saya Cerbon dari... Sekarang saya ingin bakar Alu itu biar kamu terbakar jiwanya juga di neraka. Saya kasih kamu Jangan tantangan. ganggu punyaku. Kalau saya mau ganggu gimana? Boleh dong. Saya akan mematikanmu menjadi tumbalku. Lighter. Jangan ganggu budakku. Kau minta tumbal dari yang punya badan ini ya? Benar. Minta anaknya dia. Iya. Jadi aneh ya setelah numbuk jadi... Iya, bisa masuk itu ya. Saya ingin membakar kamu. Jangan ganggu. Jangan ganggu budakku. Jangan bakar punyaku. Apa-apa. Saya nggak takut. Kau punya perjanjian ya dengan yang punya badan ini? Benar. Apa perjanjiannya? Perjanjiannya tumbal. Bye. Can you help me to Yes. take that Oke. stupid things? Kau perlu tempat yang besar lagi nggak? Atau langsung bakar dari sini? Tempat besar lagi. Oke. Yang kayak kaleng itu Ya. ya. Ya, itu baru dimasukin ke dalam lumbungnya. Tapi ini ada suara yang terus ikutin loh. Saya ngerasain ada suara saya di belakang. Iya, bos itu. Kamu tidak berhak membuat manusia menjadi budak, asal kamu tahu. Kau apakan budakku? Aduh, panas. Tolong, tolong, Soal jangan, cepetan, jangan apa, ini dia. jangan. scratch gitu loh. Bagus dia kebakar semuanya. Jangan. Saya minta gunting deh. Tapi di penonton kita tadi ada bunyi-bunyi kayak percikan api gitu. Percikan api. Oh, jangan ganggu aku. Jangan ganggu aku. Jangan ganggu aku. Matilah kamu ke neraka. I don't know. Ketika sudah sadar, Tapi ini Kepala suara-suaranya saya belum hilang loh. pusing. iya suara-suaranya belum hilang. Sebentar ya, Matika. Matikanya sabar dulu. Iya. Uci tolong kasih minum tolong. Nggak bisa minum nggak? Dia, even dia harus dibakar, tapi dia dibakar dengan suhu yang sangat panas sekali. Bisa kebakar tapi It's- nggak hilang ya? Makanya itu susah banget bakar sebuah lumbung. Perlu Apa? disiram apart semprot. Belum. Mbak Tika, Iya. lihat ini deh. Daripada anak kamu yang meninggal ntar, itu aja tuh sekalian dibakar. Iya. Saya pengen periksa semua nggak ada lagi di kantong dan segala macam. Tidak ada, hanya alu dan jimat itu aja. Jimatnya tuh masih ada di rumahnya dia. Ya, susah banget nih untuk ngebakar ini. Saya ingin cleansing Ibu Tika sekalian. Wah, kamu pusing ya? Iya. Berat sekali. Yang mana baterainya? Kepala saya berat sekali,
Roy. Berat sekali. Iya. Seakan-akan ada sesuatu di leher saya yang ngeberatin. Tuh, saya dengar suara. Badan tuh. saya pada sakit-sakit. Masih ada suara lagi ya? Saya masih dengar suara. Iya. Tuh. Saya samar-samar dengar sih. Iya, aku juga dengar. Kayak yang tadi cuman lebih kayak jauh gitu. Lebih kecil. Bener nggak? Iya. Itu masih dari alu itu, masih dari lumbung itu, Roy. Iya. Lain kali, Mbak Tika, Iya, nggak usah pakai gini-ginian lagi ya. baik. Roy hanya bisa membakar sampai sini dan menyetop sampai sini aja. Baik. Tapi ke depannya saya tidak bisa menjamin apa yang terjadi kalau kamu masih pakai lagi tergoda untuk memakai hal-hal yang bersifat supernatural ini. Iya. Sekarang saya hanya bisa cleansing. Mudah-mudahan sih pekatnya garam ini akan membuat kamu menjadi lebih sadar sih. Ini akan magerin dia supaya nggak kerasukan lagi, Roy. Iya betul, tapi ini dari dalam. Nah, itu masih ada tuh. Ini sama kayak yang tadi loh. Bentar ya. Dia masih coba untuk masuk ke Butika ya? Iya, dia masih coba untuk masuk ke Butika. Tapi susah sekali. Masih pusing, Butika? Iya, pusing dan berat sekali. Terasa badan saya pegal-pegal. Kamu minum ini. Baik, Sekali atau 2 teguk saja. 3 kali teguk aja. 3 kali teguk. Kalau bisa langsung habis sih dalam 3 teguk. Baik. Dan Suara itu masih ada sih, Roy. suara itu masih ada, benar. Iya benar. Apa yang Mbak Tika rasain sekarang? Agak enakan. Agak enakan dari awal. Udah lebih plong ya, Bu? Iya, Itu kalau misalnya itu alungnya pakai air garam, apa yang terjadi ya? Mau coba? Ya, apa yang terjadi dengan garam dan air? Dah, sudah berakhir. Dengan cara gini, Butika udah nggak bisa cari alung-alung lagi. baik. Alu atau alung? Alu. Alu, oke. Alu dan lumbung. Tempatnya lumbung, pukulannya itu alu. Oh, oke. Saya mau tanya, kalau kamu udah nggak laris lagi, kayak dulu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Saya tidak ingin anak saya sebagai Benar. korbannya. Benar, Bu. Bener sih, Yanti, Saya itu. ingin tobat. Aku ingin ke jalan yang lurus aja. Iyalah, pasti. Selamatin ya. Iya, Kamu diem-diem masuk ke kamar dia jam 1 malam juga. iya. Saya ajak ngobrol. Iya. Baik. Doain, Bu. Saya Doain. yakin doa ibu tuh pasti lebih powerful. Lebih Kuat banget powerful. buat anak ya. Betul. Baik. Doa Iya. ibu itu lebih jitu. Kamu dari tadi mukanya panik kenapa ya? Kenapa? Ada yang mau ditanya atau kamu ngerasain sesuatu atau ada yang dilihat atau apa? Saya nggak Enggak, tahu. cuma ngerasa merinding aja tadi. Tadi ngerasa ada. Takut sih genderuwo ya. Genderuwo mengincar banyak-banyak perempuan. Iya, selalu gitu. Ya? Selalu gitu. Terus diajak berhalusinasi, berhubungan badan. Itu semua dari pikiran kan. Dan bentuknya bisa berubah wujud. Iya. Manifestasi banyak bentuk gitu loh. Terima kasih ya Bu Tika telah berbagi cerita dan Iya. Terima kasih juga atas bantuannya, Roy. Dan Pak, terima kasih telah membantu saya. Uci, ada yang mau disampaikan nggak buat Ibu Tika? Iya, semoga kedepannya ibu lebih baik lagi. Iya, terima kasih. Tobatnya tobat yang benar-benar. Iya, Jadi, Usahanya juga bisa lancar ya. iya. sih. Pas tadi ngebakar itu kayaknya si Uci bengong juga ya.
Bengong. Kayak larut dalam satu adegan gitu loh. Masuk gitu. Heeh. Oh iya ya. Masa sih? Aku rasa ceritanya beda aja sih. Kayak fokusnya ketarik ke situ. Iya. Bener sih. Makanya aku juga nggak tahu tadi kan kayak merinding banget gitu. Tapi nggak apa-apa kan? Gak apa-apa sih. Sekarang gimana? Masih merinding atau takut? Nggak sih, masih kebayang suaranya aja. Suaranya tadi ya. Bentuknya kayak gini, kebayang sih seremnya seperti apa. Saya yang melihat langsung. Kamu bilang tadi kan Roy, anaknya tuh seperti terikat kakinya. Nah setelah dibakar dan nanti jimat itu akan bisa terlepas ikatannya itu. Bisa terlepas ikatannya, tapi harus si Batikanya harus kenceng-kenceng ngomong, gue bukan budak lu lagi gitu. Oh iya. Gue mau hidup normal ya, lu jangan macam-macam sama gue, Baik. sama anak gue gitu. Baik. Kalau dengan cara yang lembut nih nggak bisa, karena ini kan udah memberikan kamu pelanggan kayak gitu. Baik. Jimat tulisan itu sebelum dibuang ke laut harus dihancurin dulu atau buang Ya, aja? buang ke laut aja. Pokoknya terus pergi lo jauh-jauh, jangan ganggu gue. Gue mau hidup tenang sama anak gue. Gitu maksudnya. Iya. Yang kamu lihat Roy, apakah makhluk ini, Gundurwo ini akan datang lagi ke tempat Mbak Tika, Ibu Tika ini? Jangan sedih, ntar malam dia datang. Apa yang saya lakukan, Pak Roy? Kamu cukup teriak. Dan gue gak mau ikutin lo lagi, dan gue bukan budak lo. Baik. Dia akan datang lewat jendela yang di bagian kamar yang anak. Berarti jimatnya harus cepatnya dibuang. Ya. Dia akan muncul kok ntar. Baik. Bulunya banyak. Iya. Semacam kayak, aku gak bisa bilang itu karena tradisi orang ya. Di rumah juga saya punya koleksi patung ya. Seperti itu gitu. Iya benar. Mata merah bulat, rambut terurai Iya. kanan kiri. Tinggi besar. Tinggi. Tinggi besar. Seperti yang ditulis sama Roy, benar itu. Setelah itu, kalau misalnya emang benar-benar udah bisa lepas dari ini, apa yang harus dilakukan oleh Ibu Tika ini supaya Saya dagangannya, Roy, tetap baik-baik aja? Ya. Saya ingin bertobat aja. Ya, Oke. setelah bertobat, apakah dagangannya akan baik-baik aja? Setelah bertobat, dagangannya akan baik-baik saja atau tidak, itu tergantung dari Matika. Ini kan pedagang. Iya. Maksudnya, ngapain sih dagangnya? Makanan soto. Soto. Soto kan ada biasa ada waktunya berkala mungkin gak laku atau apa. Soto itu kan masih bagus kondisinya. Iya. Bagi-bagi ke jalanan dong. Ke orang-orang yang membutuhkan. Iya. seperti itu. Jangan stuck di situ aja, sotonya mau diinin. Kita bungkusin satu persatu, box satu persatu, kemudian kita sebarin di jalanan. Percuma dong kalau kamu dagang makanan tapi nggak ngebantuin orang untuk makan. Apalagi sotonya enak kan. Iya. Nah ini dia momentum dan kesempatan untuk menebus segala dosa Dosa-dosa yang saya dan perbuat. karma buruk. Jadi saya pengen banget supaya soto-soto itu dibagi ke jalanan. Baik. Gitu ya. Iya. Kamu terakhir? Aku masih denger ya barusan. Masa sih? No, nggak ada. Aku nggak dengar. Kamu mengalami gejala delusi ya? Apa tuh? Maksudnya gejala-gejala halusinasi gitu ya? Nggak ada. Gak ada yang denger loh. Perasaan Kamu aku denger doang apa? kali ya. Masih terasa ada yang Barusan bersuara. doang sih. Oke, ada yang mau kamu sampaikan buat Ibu Tika? Udah sih tadi Udah? aja. Semoga ibu dan keluarga selamat. Terima kasih. Baik. Dan semuanya menjadi lebih baik. Iya. Terima kasih. Mudah-mudahan kamu nggak dengar apa-apa lagi setelah Ibu Tika Iya, iya. meninggalkan ruangan ini ya. Oke, Ibu Tika, Iya. ada lagi Roy? Gak ada. Kalau gitu terima kasih sudah hadir menembus mata batin. Salam untuk keluarga, mudah-mudahan dagangannya tetap laris. Terima kasih banyak. Ya. Jangan lupa jimatnya ya Bu, dibuang Baik, ya. saya buang ke laut. Ya, terima kasih, selamat malam. Ya. Selamat malam. Terima kasih Pak Roy. Oke. Ya. Thank you. Hadapi apapun yang menghalangi perjalanan. Karena seseorang membutuhkan kesulitan untuk menikmati keberhasilan. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku sering kerasukan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Fadli.
Selamat malam Mas Fadli. Selamat malam juga. Benar Anda sering kerasukan? Iya, benar. Apa yang mau ceritakan pada kami? Kalau setiap hari sih saya ngelihat sosok-sosok aneh gitu. Seperti mukanya hancur, seperti ada giginya taring, ada matanya satu. Terus kalau ngeliat dia langsung sakit badan. Seperti kejang-kejang, harus minum kopi gitu. Terus sama rokok sama menyan gitu, harus dibakar. Itu di rumah kejadiannya? Di mana aja, kalau posisi saya benci sama orang nih, saya langsung bakar menyan sama rokok gitu. Supaya saya gitu ngedem saya sama dia gitu. Itu sejak kapan melakukan itu? Udah lama sih, udah ada 3 tahunan lebih lah. 3 tahunan Iya. lebih. Jadi kalau misalnya benci sama orang, bakar menyan? Iya. Siapa yang dapat, maksudnya ada yang ngajarin gak sih? Tidak. Ada yang Secara bisikin naluri aja gitu? Iya. Ada yang bisikin, Iya, terus langsung dilakuin? lakuin. Di pohon seri, kadang-kadang di pohon kapuk. Di pohon pisang juga ada, seperti, ayo ikut saya, gitu. Pocong gitu, seperti pocong muncul, katanya saya mau ngisengin dia, tapi kamu harus bayar dengan menyan, gitu. Seperti bunga, seperti minyak misik gitu. Selama ini pernah nggak ngelihat langsung yang bisikin kamu? Tidak. Cuma merasa aja ngelihat, bisikan? iya, cuma ngelihat sosok-sosok yang di depan saya aja, seperti kuntilanak, seperti macam lain-lainnya lah. Tapi nggak kelihatan secara kasat mata ya? Kelihatan kalau posisi lagi kesel sama orang gitu, pengen matiin dia gitu. Baik. Tujuannya malam hari ini tentu supaya hidup lebih tenang dengan nggak usah denger dan nggak ada bisikan-bisikan kayak gitu ya? Iya, pengen sembuh sih, pengen sembuh total gitu, tapi nggak bisa. Pengen sembuh total? Karena kamu ngerasa ini sakit gitu? Capek. Jadi Beban supaya di nggak usah hati denger gitu. apa-apa Iya. lagi gitu? Kalau lagi kesel sama orang pengennya bunuh gitu, pengen matiin dia tuh. Pernah diikutin nggak bisikan itu? Sering, di mana aja sering. Ini Nggak, aja maksud saya gini, begitu bunuh, matiin dia, Iya. pernah diikutin nggak? ikutin. Kamu apain orang itu? Kadang pengen ditonjok, pengen tusuk gitu. Jadi kamu pernah ngebunuh orang? Hah? Pernah ribut sama orang sampai bonyok? Oh nggak sampai mati? Enggak. Ya mudah-mudahan jangan ya teh. Iya ngeri kan nanti berujung. Sama pidana. Baik, kami akan ajak kamu untuk langsung ketemu dengan sahabat kami ya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Fadli, lahir tanggal 20 Desember 1996. Saya melihat pikirannya terlalu banyak bekerja. Kekuatan pikirannya dapat mewujudkan apa saja. Dia selalu memikirkan hal yang ia takuti dan menjadi kenyataan. Namun, dia menghadapinya dengan cara yang salah. Dia mudah sekali percaya pada sesuatu yang justru membuatnya terjerumus semakin dalam. Saya melihat Fadli sering dikendalikan oleh sosok penghuni tubuhnya. Setelah saya lihat ini, saya merasakan ada hawa kuntilanak dan pocong. Kuntilanak dan pocong, arwah gentayangan, menyeramkan sekali. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Fadli dengan tanggal lahir 20 bulan 12 1996. Fadli sering mendengarkan bisikan gaib. Bisikan gaib itu seolah-olah memanggil atau memerintah untuk nusuk dan mencelakai orang lain, Iya. terutama pada saat terbakar emosinya. Sering diikutin dan biasanya mereka minta dibayar dengan bakar menyan. Nah, malam hari ini datang ke Manus Mata Batin supaya lebih tenang, nggak perlu diganggu-ganggu lagi Iya. karena sangat melelahkan. Gimana, Roy? Tapi ketika kamu bercerita tentang sering mau nusuk orang, saya merasakan kayak bukan dia yang ngendaliin badannya dia. Dia dirasuk ya? Iya,
seperti kayak dia tuh ada ajakan bunuh diri juga. Iya. Pernah. Nah, yang perlu saya rekam di otak saya adalah ketika kamu berbicara tentang bunuh diri, kamu tertawa, dan menurut saya itu hal yang menakutkan, nggak sih? Tapi ketika saya berbicara juga tentang menusuk orang, ya kan? Kamu juga nggak ada perasaan kayak feel guilty atau perasaan takut juga di penjara. Iya. Kamu udah pernah cek gak sih kesehatan jiwa kamu? Tidak. Tapi di sini saya lihatnya mistis sih. Plus ada hantu kuntilanak ya. Iya, yang menyukai. setiap hari sih. Sering Setiap makan hari. kembang melati setiap hari aja, nggak pernah makan nasi sampai seminggu. Makannya bunga melati, kopi pahit, panas-panas, injak beling gitu. Tapi saya nggak sadar, sampai orang tua Injak sendiri beling. aja sampai dirawat. Iya. Sampai saya mau tusuk itu semua orang yang di depan saya. Saya minta kopi hitam ya. Hitam, Kopi panas. hitam panas. Kemudian Rokok. ya apa bunga-bungaan. Rokok kita tidak bisa Nggak bisa menampilkan. tayangin soalnya. Ini bunga dan kopi hitam supaya ini memancing dia untuk Nggak usah dipancing, di belakang udah ada. iya. Oh, kamu bisa ngerasain juga ya? Iya, tapi yang cewek tidak ikut. Saya ini masih ada 2 cabang nih, 2 di kepala saya masih ada 2 cabang antara yang halusinasi karena kesehatan jiwa ya, bukan sakit jiwa. Yang di sini adalah gangguan hantu. Ini A, ini B. Kalau ngomongin tentang pembunuhan dan segala macam, dia ketawa. Ngerti maksud aku kan, Bay? Iya. Belum gitu. Jadi tanpa ada gangguan makhluk halus pun sebenarnya dari dalam dirinya dia sendiri ada apa ya, secara psikologis itu ada gangguan dan seolah-olah seneng kalau melihat orang lain celaka gitu. Betul, kepuasan batin. Kepuasan batin ketika orang celaka. Ini saya akan bongkar satu persatu biar Fadli pulang bawa bekal nih di kepalanya. Siap. Kepuasan batin untuk celakain orang. Itu kalau lagi ya nggak makan, terus minum kopi doang, terus injek beling. Keluarga tahu nggak? Di rumah nggak ada yang ngeliat, nggak ada yang tahu. Tahu sih dari orang tua, tapi orang tua saya sih udah capek ngeliat anak kayak gitu. Saya ngelihat orang tua kamu juga tidak lengkap ya. Hah? Maksudnya saya, Bapak sama ibu maksudnya ya mereka tuh tidak bisa kayak saya sama mama saya cerita apapun mau ini. Nah ini saya berbanding terbalik, Fadli ini kayak cenderung menyendiri. Iya benar. Oh, jadi Jadi seorang nggak orang ada. tuanya nggak lengkap hadir buat Yes. kehidupannya Fadli. Karakter mom and dad-nya itu tidak ada Jadi kalau ada Sayang tembok sih itu kalau masih ada ada masalah bolong-bolong. mendem di hati. di hati kan. Nah saya saranin, saya sih ini kesehatan. Kamu kan juga orang tua ya, Bay. Udah jadi orang tua. Iya. Terus saya ada apa-apa semua harus terbuka gitu loh. Saya tidak. Kamu enggak kan? Cukup Makanya ini di hati gangguan. aja. Jadi ada 2 nih, gangguan hantu, kemudian kesehatan jiwa, ketawa sendiri, kepuasan batin, celakain orang. Nah kalau orang yang sehat, biasanya dia cerita ke mamanya atau papanya lalalala dan dia dilakukan tindakan preventif supaya Cuma enggak. kalau saya cerita sama orang tua sendiri tidak percaya. Oh, jadi karena orang tua nggak percaya, jadi nggak terbuka. Iya. Mereka tuh bukan nggak percaya, tapi mereka denial karena enggak, pasti anak gue sehat gitu loh. Supaya menenangkan gitu ya. Iya, soalnya nggak nyambung sih si Fadlinya mau itu, tapi dia bukan dipatahin Ya. supaya kamunya jauh lebih tenang gitu loh. Nah sekarang kan udah berantakan nih, jadi ada gangguan hantu lagi masuk.
Tahu situ. Boleh saya panggil? Boleh dong, sangat boleh. Saya kan di sini memang meja bundar ini memang buat meja penghakiman ya. Artinya mas. Kejujuran. Meja kejujuran. Yang soalnya. ada ikut sama kamu siapa? Yang ikut siapa? Fitri. Fitri. Perempuan. Iya. Bukan yang kuntilanak itu. Itu kuntilanak namanya Fitri. Oh, Dia seneng. Tahu dari mana namanya Fitri? Dia bisikin nama saya Fitri. Dia dulunya suka sama orang setia tapi orangnya nggak setia. Jadi anak ini yang setia katanya. Fitri. Oh jadi dulu Fitri itu ikut orang tapi orangnya nggak setia. Makanya ikut sama Fadli karena dia ngerasa Fadli setia sama dia. setia dalam arti Iya. Nggak pernah selingkuh katanya sih. maksudnya kamu pacaran sama dia? Iya. Sebentar saya ulang ya. Kamu pacaran sama kuntilanak? Tapi saya nggak sadar. Ketemunya di mana? Di pohon kapuk, kadang-kadang di pohon seri. Dia nguncang-nguncang aja, ketawa ngerti. Ngajak ngobrol aja setiap malam. Kamu cari temen yang beneran. Tidak ada. Because you don't have any friends, jadi you can find. Saya kesel sama orang. Karena kamu nggak percaya sama orang, jadi bawaannya nggak punya teman. Karena nggak ada teman itu, akhirnya jadi Mungkin kayak gini karena sendirian. dia merasa kayak nggak ada yang mau temenan sama dia kali ya. Saya soalnya ngelihat pola pikir dia itu sulit dimengerti orang lain. Iya. Kayak meloncat-loncat dan gangguan. Nggak ada pondasi yang untuk dia pegang gitu. Dia mau ngobrol sama siapa, jadinya jatuhnya kayak pacaran sama kuntilanak. Dia tuh udah masuk ke delusi gangguan itu. Udah seolah-olah percaya gitu, tapi memang beneran akhirnya. Jadi ngerasa dibenci itu karena emang beneran atau emang pengaruh bisikan-bisikan itu, Roy? Sebenarnya dari nih ya, kebencian itu dari low esteem-nya gitu. Oh, percaya diri. Tuh. Itu panas masih berasap loh. Oh diam. Anda siapa ya? Jangan tahu nama saya siapa. Kamu sudah lama meninggal dunia? Lebih dari 10 tahun? Belum sampai 10 tahun? 200 tahun. Kenapa kamu ada di sini? Saya jaga anak ini. Kenapa kamu ngikutin anak ini? Kamu suka sama anak ini? Kenapa kamu meninggalnya? Karena apa? Hah? Sakit? Kecelakaan? Dibunuh orang? Coba kamu gertak. Jawab! You have to take the glass, take out from him, and then the flowers, The glass of the flower. the glass only. Kamu di sini. It's very dangerous because Jadi kamu menantang saya. mau apa kamu? Kamu mau apa? Kamu mau apa? Jangan ikut campur urusan saya sama anak ini. Saya nggak pengen ikut campur, saya ingin membantu. Yang punya badan udah kayak orang gila sekarang. Ya. Saya mau buat dia gila. Kok nggak dibikin mati sekalian? Susah. Susah? Dia banyak dampinginya. Bisa sebutkan nama. Kamu
Kamu jagain siapa sih sebenarnya? Woi. Kamu tahu siapa? Musuh saya. Dia ikut campur urusan saya sama dia. Okay, I got the point. Kamu sudah lama temenan sama Fadli. Woi, saya nanya kamu udah lama temenan sama Fadli? Siapa? Oke. Kalau anak ini mau kamu pergi, ninggalin dia, kamu mau? Kenapa nggak mau? Udah ngerasa di badan ini. Tapi anak ini mau kamu pergi, kasihan dia capek. Kau mau apa sebenarnya? Minta apa dari dia? Enggak minta apa-apa. Tapi anak ininya susah dikasih tahu. Anak ini namanya siapa sih? Lupa saya. Siapa nama anak ini? Mau sampai kapan kesurupan? Gangguin Fadli ya? Kamu sayang sama Fadli ya? Iya apa? Angguknya yang kenceng dong. Saya nggak ngerti jawabannya kalau cuma badannya doang. But anyway, this is... Bukan yang mana itu ya? Saya minta kain hitam dong yang panjang. Oke. Kenapa kamu nangis? Nggak jadi apa ya kalau ditutup? Bisikan gaib atau bisikan suara hati? Saya curiga yang kedua. Me too. Ini matanya sampai berair gitu ya. Buka! Buka. Buka apa sih? Kan udah dibuka. Kamu berani buka itu nggak tarik? Saya nggak takut sama ini. Berani colek palanya nggak? Baik bangun. Saya akan lakuin itu. Tapi in What? new method. Wah, that one. Ya that one. Udah dapet. Let's prove it. Tongkat Kami minta aja. kamu pergi baik-baik, kamu nggak mau? Nggak mau? I love this thing. Kau minta cara yang kasar supaya bisa pergi ya? Oke. I love this. Like, Kau minta cara yang kasar atau cara yang baik-baik?
sadarin. Aku sadarinnya nggak yang kayak gitu. Saya menggunakan logika saya, namun saya paranormal. Bangun. Udah sadar. Selamat datang kembali. Hooray. Dipakai lagi maskernya. Darling. Boleh Hooray, pakai kembali sendalnya. lagi. Silakan Mas Fadli. Boleh bantu nggak clip on ya? Ini benerin. Mas Fadli. Oke. Dipakai silakan Mas sendalnya. Nah, saya dapat informasi dari tim menembus mata batin kalau Fadli ini datang ke sini tidak sendirian, Roy. Oh wow. Tapi dia memang membawa keluarganya. Oh, that's good. Dia Bagus dong. datang bersama keluarganya. Gimana kalau kita undang keluarganya datang? Keluarganya mana? Ada ibunya atau ada kakaknya ya? Ini dia ibu, ada kakaknya. Kakaknya boleh gabung sama kita ya? Boleh dong. Pinjem mic sama kursi. Kita mau dengar ceritanya seperti apa biasanya dia di rumah ya. Oke. Ini kakaknya. Kakaknya ya. Boleh pakai mikrofonnya. Namanya siapa Mas? Nanti kita akan nggak tayangan. Adiknya nama aslinya siapa? Tadi ingat nggak saya sempat nanya siapa? Tahu. Iya. Dan dia bilang itu musuh saya. Jadi saya ingat banget. Apa yang Dari terjadi awal sih sebenarnya mulanya sama adiknya? dalam keluarga saya kan, kalau saya kan mualaf sama dia juga. Kalau orang tua kan masih menganut agama. Awal mulanya adik saya yang perempuan kena pelet semar mesem dari gunung ini sama cowok. Nah itu berlarut-larut lama ini ya, sampai sekarang ya alhamdulillah sih udah sembuh karena udah minta berobat ini juga, terus dari juga ya alhamdulillah sampai sekarang. Sekarang Nah udah ini sembuh. efek sampingnya ini saya juga nggak tahu kejadian begini lagi. Dulu Sempet suka katanya, begini. Fadli ini suka seperti iya ini. waktu pas adik saya kena Kena gitu pada berontak semua. Adik saya cowok yang tiga-tiganya berontak semua. Dari Termasuk? dia. Iya, jadi kayak katanya ini mah dari leluhur. Ya saya juga nggak tahu, saya juga kurang tahu kalau masalah kayak gituan, kan saya juga nggak orang biasa doang. Boleh lebih dekat mic-nya. Awal mulanya gitu. Dari sekian kali datang ke banyak tempat dikasih sesuatu nggak sih? Enggak. Ada jimat atau Nggak pegangan ada. atau Kalau apapun? kalau dia sendiri saya juga kurang tahu. Cuma kan ada kayak gini nih. Emang sini mah benda boleh beli dia. Cuma disalahgunain. Beli? Iya beli, tapi disalahgunain. Nggak tahu ini entah apa. Buka aja. Buka aja, buka Silakan aja. dibuka. Itu siapa lagi? Mamanya ya? Iya itu. Oh ya, Mamanya. silakan datang dong, boleh gak? Ibunya boleh ikut? Bisa? Ibunya, Ada kursi lagi. Ibunya yang pasti Ibunya yang boleh paling ikut. tahu. Silakan gabung. Silakan ditaruh di sini, di depan, disalahgunainnya seperti apa sih maksudnya? Halo. Nggak tahu dah ini dia. Iya Ibu, selamat datang, terima kasih. Mas, boleh diceritain nggak salah gunain maksudnya seperti apa? Ya menurut kata istrinya mas dikasih minyak kayak kembang gitu. Nah dia juga pas sadar itu ayamnya mati itu karena digigit sama dia. Nah pas ngamuk itu berapa hari yang lalu kan ngamuk di tempat rumah. Dia minta bilangnya tumbal. Ngomongnya udah ngaco. Ngamuk-ngamuk. Iya ngamuk, kaca dipecahin, kaca nako setebal gitu sama dia diinin. Sudah mencoba pengobatan medis sebelumnya? Kalau kau pengobatan medis belum? Iya. Ini apa sih? Keris ya? Alasannya tadi ibu siapa, sorry? Ibu boleh pakai pinjam mic? Tiba-tiba menggeser sebuah belati itu Saya ke takut. depan. Iya, saya juga. Takut, saya paling takut. Saya juga punya Soalnya dia udah perasaan. ngancem saya mau dibuat kembal. Yang namanya saya ingat dia paling sayang sama orang tua.
gaji kerja aja dia nggak pernah megang, kasih orang tua semua. Tapi tiba-tiba saya dari sini ke situ mental sampai kejedot ini, pinggang langsung nggak bisa bangun. Kenapa Pas Ibu? dia sadar, dia nyium saya, nggak mungkin kayak gitu kan, gitu. Nggak mencoba pengobatan Udah secara... capek banget. Tapi udah pernah dulu sih di scan, tapi katanya nggak ada apa-apa. Waktu sebelum nikah itu juga. Coba konsultasi para ahli dalam psikologi dan kesehatan jiwa. Oke, Roy, kalau kamu lihat, apakah emang dia dipengaruhi oleh makhluk gaib atau emang sebenarnya dari kejiwaannya yang harus dapat perhatian? Dari kejiwaannya harus dapat perhatian. Nih ya, Bu siapa tadi? Sorry lupa. Ibu siapa namanya, Bu? Saya melihat satu adegan di mana dia menginginkan sesuatu, tetapi dia tidak dapat menggapainya. Dia pernah sempat gembar-gembor kan, dia mau pergi ke mana gitu, lupa. Kamu pernah dengar gak cerita ini? Maksudnya dia pengen membina karir atau apa pokoknya dia mau ngelakuin sesuatu besar. Tetapi yang saya lihat di sini, apa daya ketika tidak terkabul, kemudian si jatuh terpuruk. Tapi kalau dia orangnya nggak pernah jujur sama orang tua. Kalau masalah diri dia sendiri dia nggak pernah jujur sama orang tua. Nggak pernah. Ma pengen ini enggak, ma pengen ini enggak. Tapi kalau masalah dia kerja gajian emang jujur sama saya. Segini nih buat mama gitu. Kalau masalah uang dia sama orang tua saya. Tahu selama ini aja begitu. Baru di mama pesan, Tuhan gak ada yang ngalahin kekuatannya. Saya ingat anak. Udah sih ini, jadi udah saya diem dah, gak berani lagi ngomong. Ngamuk-ngamuk itu sering, Bu? Bukannya ngamuk lagi. Sering tapi. Masuk golongan depresi berat ya. Emang kan dia kan mertuanya kan dagang. Emang orangnya mendemnya di hati sih kayaknya. Karyawan mertuanya kan banyak. Suka dia ada separuh-paruh suka, "Ma, si A begini, Ma si begini." Kita kan niatnya dagang cari uang ya. Orang mau ngomong apa mustahil, yang penting kita jujur ya. Utama kejujuran ya orangnya ya. Jujur aja orang mah. Udah kepake sama orang. Biarin orang karyawan mertua lu mau ngomong apa kayak biarin. Ngomongnya di belakang, tapi kalau denger sewot kata gitu ngomongnya. Saya juga nggak bisa bilang gara-gara ilmu black magic ini menjadi ngerubah semuanya jadi berantakan gitu. Bukan gara-gara ini juga, tapi lebih ke depresi yang mendalam, keinginan sesuatu tidak terkabul. Dia nggak sempat cerita sih karena dia tertutup. Belum pernah cerita apa. Iya. Itu pernah cerita nggak? Selama ini nggak pernah ini tertutup. Nggak pernah cerita sama abangnya juga? Nah, cuma sering saya nasihatin ngapain ngikutin kayak gitu terus, udah ingat anak. Saya cuma bilang ke dia doang. Ikutin kayak gitu tuh maksudnya? Kedekatan yang Iya, apa namanya, diri ngikutin dia gitu, hawa-hawa kesel gitu. Udah, itu kan rezeki yang ngatur. Oh, itu dia mungkin maksud kamu. Oh, betul. Iri sesuatu, pengen dapet sesuatu Iya, tapi nggak bisa tercapai. Terkabul. Nah, ya itu dia obsesi. Jadi frustasi ya? Jadi frustasi. Gara-gara obsesi tidak terkabul menjadi frustasi. Itu sih yang bisa dijabarkan. Tapi selama datang ke sana sini pernah dikasih jimat nggak, Mas Fadlinya? Dia Di pegang. dompetnya ada, Oh, orangnya saya ada. lihat. Terus nemu batu, wanginya kayak menyan gitu. Saya bilang buang aja, buang aja, unjukin. Mungkin dia percaya suatu hal jimat itu supaya hidup lebih lancar, sukses kali ya. Tapi pada kenyataannya tidak tercapai juga. Ya sabar-sabar ya Bu. Boleh tunjukin, Mas? Kita nggak pernah tahu anak kita kayak gimana ntar. Oh, banyak loh. Kayak gitu. Masih ada lagi ya? Di rumah. Oke, saya sekarang mengambil keputusan yang apa yang saya lihat dengan kejadian dan bukti-bukti yang di sini saya udah tulis, halusinasi kesehatan jiwa, kepuasan batin untuk kecelakaan orang.
Kesimpulan Soalnya dari Roy gini. Kiyoshi adalah Udah diam. saya sekarang mengambil keputusan yang apa yang saya lihat dengan kejadian dan bukti-bukti yang di sini saya udah tulis, halusinasi kesehatan jiwa, kepuasan batin untuk kecelakaan orang. Kesimpulan Soalnya dari Roy gini. Kiyoshi adalah Udah diam. kamu fake. Udah diam. Nggak usah ikut campur. Ya. Saya malas ikut campur juga sih sebenarnya. Enggak. Jangan nantang terus lo. Hah? Nggak, Kan kamu datang ke sini untuk kamu apa? yang datang ke Tujuan sini. ke sini kan kamu pengen Ingin lepas Tidak. tadi, Ingin ingin lepas. tenang katanya. Capek kayak begini kita kan? mau bantu. Tidak. Nggak capek. Ini Saya senang. ibunya kasihan loh. Hai. Kakaknya juga kasihan keluarganya. Oh my god. Diam. Ibu duduk aja. Ibu duduk. Sabar Doni. Jangan mancing-mancing saya ya. Jangan mancing-mancing. Ini kalau diambil dan dibakar apa jadinya ya, Roy? Ya akan tidak terjadi apa-apa sebenarnya. Nggak Terjadi ada masalah dalam pikiran sebenarnya. doang. Oke. Sebaiknya anaknya dibawa ke psikiater dan jauhin dari benda-benda yang bersifat magis. Berarti ini harus diambil. Udah, itu Disita sebenarnya ya? harus diambil. Ya terserah sih kalau nggak mau ditolong ya udah gitu. Saya kan cuma ngelakuin tugas saya. Iya, tapi semuanya terserah Terserah. Fadli. Ingat orang tua, ingat istri, katanya capek kayak gini terus. Ada anak juga. Ada anaknya cantik. Tuh, kasihan anak. Kalau nanti anak kenapa-napa, Mertuanya sayang sampai ngebela-bela begini. tuh, kasihan loh. Terus aku mau pesan. Sampai sakit makan obat mertuanya. Oh, nih Pakai Bu. lagi mic-nya, Bu. Saya sangat menghargai banget ini di sini karena saya paling nggak tega kalau lihat ibu-ibu menangis. Saya pengen banget ibu membawa si ini ke ahli medis, ke psikiater. Kalau perlu melakukan, kalau perlu memang ada obat antidepresan, ya udah, memang itu yang harus dijalanin. Tapi ini nggak cukup dengan sekali 2 kali datang, paling sebulan sekali atau kontrol 3 bulan. Ahli medis, Terapi kalau Ada terapi, Ya, terapi. Iya, terapi terapinya. secara medis. terapi secara medis. Secara medis, secara psikolognya. Secara psikologis ini benar-benar udah ini yang aku bilang Ya, karena kalau gangguan mistis gitu ya, ini mungkin karena dia bangun sendiri dengan pikirannya karena punya barang-barang ini. Padahal Tapi benar cicinya benar. Dia juga kayak orang, mama udah jangan ngeladenin. kasihan. Ya, pasti Doni mah dari kepikiran juga nggak ada yang sampai gitu sih cici. Iya. Coba tunjukin ke Roy, kasih tahu apa itu, ada apa aja. Ya coba lihat doang, nggak Fadli, diambil. Coba kasih tahu. Nggak diambil deh, Ditunjukin. bener nggak diambil. Ditunjukin, ditaruh di meja depan Lihat kamu doang, aja, depan lihat Fadli. doang. Lihat Dilepas. doang, lihat doang. Ada apa di situ kita Nggak, lihat. nggak. Kita bersihin, coba kita lihat ada apa di situ. Percaya sama mama nggak diambil. Iya. Capek kan? Tadi katanya capek kan, mau sembuh kan? Ini bisa. Bisa lebih baik. Tidak, saya senang sama dia aja. Kenapa? Senang sama dia. Senang sama dia. Iya cuma nanya doang kok. Iya, senang sama dia. Iya, kasihan. Tapi kasihan dia punya anak loh. Si tante. Iya, dia punya anak. Kasih. Ya, ingat anak. Ingat istri, ingat keluarga. Anak berapa tahun umurnya? Masih kecil. Anaknya Umurnya 3 tahun. 3 tahun. 2 3 tahun. Kalau temen-temennya lihat bapaknya seperti ini, kira-kira gimana perasaan anaknya? Semua orang nggak percaya sama saya. Iya, kami percaya. Ya. Makanya kami minta kamu untuk pergi baik-baik, tinggalin yang punya badan ini, kasihan. Oke, Mas? Ya. Mau pergi baik-baik ya? Iya. Kamu pergi baik-baik.
Mas, bisa tinggalin dia baik-baik ya? Ya, iya bisa kok. Kasihan dia, kasihan anaknya. Anaknya masih kecil, 3 tahun. Si Dan gak dia sering gastrik gak malam-malam pakai mic? sering Gastrik mual. Mual. Iya. Begitu. malam-malam. Malam-malam. Sekarang stres. Jadi tekanan stres membuat Iya. Kalau lagi kan dia rumah mertuanya kan di Walalele. Kalau saya kan dengan sahabat Kamal. Kalau datang nih suka bawa martabak yang nggak habis, suka ini buat mama gitu. Dia sayang sebenarnya sama ibu ya Gitu. sebenarnya. dia tuh banyak nih otaknya dia gini, tapi yang dipikir bener-bener, aduh gua nggak bisa ini, aduh gua nggak bisa itu, aduh gimana ya, gitu makan, bleh. Dia gastrik karena dia Asam lambung. iya asam lambung. Boleh, ya pergi dulu ya. Iya. Ya, lepasin dia ya, Makasih, kasihan ya. Fadli. Tinggalin dia. Kasihan. Dia gila, Oke. gila. Hah? Kenapa? Supaya dia anak ini jadi gila. Kamu pengen anak ini jadi gila? Buat apa? Dia ikut campur urusan saya. Kenapa? Buat Susun apa? waktu segera untuk Kasihan. ke ahli medis psikiater atau rumah sakit yang berhubungan dengan kejiwaannya. Mereka akan ngasih obat, bukan obat apa, antidepresan supaya Menurun gitu. dia Ini rumahnya dia ya, rumah kamu ya. Coba saya lihat ya. Coba saya lihat ya. Lihat ya. Bye, be careful, bye. Can attack you. Obat-obat yang dikonsumsi Iya. untuk penenangnya. Iya. Ya udah. Ibu seperti yang Saya disampaikan Roy. salut dengan kasih seorang ibu sepanjang masa. Apapun kondisinya ya. Saya sangat respect sekali. Saya selama dia ribut nggak makan, istri kan suka ngomong, mah pernah makan. Jadi saya beban juga nggak pernah. Pengen makan aja inget dia, waduh anak saya belum makan. Jadi nggak bisa lagi. Nolak lagi saya juga, mikirin dia mulu. Aduh kasihan. Iya, kasihan. Ibu, mudah-mudahan perjuangan ibu mendapat balasan dari Tuhan ya Bu. Ya, mudah-mudahan dibukain. Doa terus Bu, kakaknya juga doa ke pemilik hati. Mudah-mudahan dia lebih baik. Coba sang ibu usapin di kepalanya. Tuh jatuh tuh. Biarin. Sana. Udah Bu, nggak apa-apa Bu. Biarin. Udah Bu, duduk aja Bu. Bu yang sabar ya. Ya udah. Yang sabar. Kita doain semuanya di sini ya. Semoga Sabar ya. lekas sembuh. Saya Enggak. Saya nggak mau bermusuhan kok. Saya mau ajak salaman. Sabar ya. Saya mau ajak salaman. Yang lurus. Kasihan. Iya. Ya udah, kamu boleh pergi dari sini. Ya. Kamu boleh pergi dari sini. lahiran. Kamu boleh ninggalin studio. Siapa yang sakit? Nanti ya. Kau boleh keluar ninggalin studio. Mudah-mudahan kamu baik-baik aja. Ya, boleh silakan. Tahu tempatnya tadi ya? Makanya saya bingungnya, kok dia bisa mecahin kaca segitu kuatnya, nggak ada yang- tangannya nggak ada yang luka sedikit. Iya. Makanya saya, ya hati saya Ya, Mas boleh bawa ibu, boleh keluar. Boleh ibu, silakan. Lewat sana ya, lewat sana. Mas Fadli, saya ucapin terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Dan kamu boleh pergi, terserah kamu mau sampai kapan. Kayak gini, cuman kamu sendiri yang bisa ngobatin. Dan silakan kalau mau terusin kayak gini di luar studio. Ya? Atau kami perlu panggil security untuk bawa Anda keluar? Bisa baik-baik ya? Ya udah.
Mas Fadli, kita ngopi belakang ya. Ya, baik-baik ya. Kita ngopi belakang ya. Ya, ada kopi di belakang. Ya, kita ngopi dulu di belakang, ngopi-ngopi ya. Oke. Pikiran adalah senjata utama kehidupan. Jika Anda mampu mengendalikannya, dia akan menunjukkan jalan keselamatan bagi jiwa. Pemirsa, dua partisipan yang hadir malam hari ini di Menembus Mata Batin adalah Tika dan Fadli. Tika tadi menggunakan penglaris hingga ada tumbal di situ dengan menggunakan media, lumbung dan juga alu. Sementara Fadli mengaku sering kerasukan, tapi setelah hadir di studio, Roy Kiyoshi melihatnya bahwa bukan karena makhluk gaib. Gangguan itu justru dari dalam jiwanya sendiri. Betul sekali. Gimana tanggapan kamu, Roy? Untuk Mbak Tika ya, Tika itu saya ngerasain seorang ibu yang luar biasa takut sekali anaknya kehilangan anak gitu. Walaupun dia berbuat salah sebagai pelamis, pelaku mistis, tapi dia masih ada rasa, udah saya mau bakar aja udah gitu biar saya gak dihantuin. Berbeda terbalik dengan Fadli itu mengalami bukan gangguan hantu, tapi gangguan psikologi dan kemudian ketawa kepuasan batin untuk celakain orang. Jadi dari dua partisipan saya melihat Fadli yang paling parah. Kalau seseorang mengalami depresi begitu berat sampai ada gangguan jiwa, kalau dibiarin apakah mungkin dia justru malah dirasuki hal-hal gaib, Roy? Jujur, saya juga riset tentang itu loh. Gangguan jiwa jika dibiarkan juga bisa berbahaya buat orang lain. Dia punya, jadi gini, mereka tuh punya apa yang dilihat gitu sama kepala beda yang orang lihat gitu. Dia bisa yang apa ya ngomongnya? Dia bangun sendiri gambarnya, terus melihat banyak hal dalam satu kejadian. Iya, gitu. dan dia percaya itu parahnya. Nah, itu yang bisa menjadi bahaya. Kalau misalnya tadi belatinya kan di situ, terus dipindahin mamanya di sini. Mamanya udah ngerti banget nih, ini belati pasti bakal bahaya. Iya. Dan belatinya kalau langsung lempar ke sana. Udah disita sama Udah tim? dong, udah. Oke. Kamu gimana, Uci? Komentarnya? Komentarnya sih kalau Fadli ya, ini aku lebih interest sama dia. Mungkin karena dia merasa banyak kekurangan percaya diri dan dia percaya hal-hal mistis seperti jimat, batu yang bisa membantu kehidupan dia atau usaha dia lancar, dan pada kenyataannya enggak. Jadi dia frustasi. Nah itu dia, karena frustasi Ya, karena akhirnya frustasi nutup akhirnya mata sama hal-hal yang nyata. Akhirnya dia berhalusinasi, berimajinasi yang membuat dia jadi baik. Aneh ya. Mudah-mudahan dua partisipan kita ke depannya jauh lebih baik setelah hadir di Menembus Mata Batin. Siap. Terima kasih Uci Suciati yang sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses untuk karirnya dan semua rencana baiknya. Iya, Roy Kiyoshi, terima kasih. Thank you. Segala penjelasan dan pencerahan yang malam hari ini. Pemirsa, demi kesenangan seseorang akan menutup mata, tak peduli karma ataupun dosa. Sekeras itu, kehidupan terbuat memicu banyaknya praktek muslihat. Ikuti terus kisah-kisah selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini. Menembus Mata Batin.